بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الغفور الشكور. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمائه في العشية والبكور، وأفضل الصلوات وأكرم التسليمات على إمام أهل النور سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد الحبيب الطبيب اللطيف الوقور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تامة دائمة إلى يوم النشور. أما بعد، hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur setinggi-tingginya, berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan pada pagi hari ini. Kita menghadiri bersama-sama majlis salawat, majlis ta'lim, majlis zikir di Masjid Raya Al-Muhajirin. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah. Semoga semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga semua harapan kita diberikan oleh Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta melalui ayat Al-Quran, melalui firman-firman-Nya yang mulia. Allah telah memperkenalkan Nabi-Nya sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, hai Muhammad, kecuali sebagai bentuk kasih sayang kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para rasul, mereka itu diutus oleh Allah membawa risalah tauhid, membawa risalah iman, membawa risalah ketakwaan. Tetapi untuk Rasulullah, beliau diberikan khususiyah yang lebih, yaitu beliau memiliki hati yang sangat penyayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Memiliki hati yang sangat lembut dan sangat mencintai umatnya, mencintai alam semesta ini. Karena itulah secara khusus Allah memperkenalkan nabinya yang mulia ini dengan ayat Al-Quran yang terbaca sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus oleh Allah, hai Muhammad, kecuali perwujudan dari kasih sayang Allah. Maka Rasulullah, wujudnya beliau adalah kasih sayang. Akhlak beliau adalah kasih sayang. Ucapan beliau adalah kasih sayang. Setiap tindak tanduk beliau adalah rahmat. Di dunia beliau adalah pintu rahmat yang paling besar. Begitupun pula kelak di akhirat,
Beliau adalah pintu rahmat Allah yang paling lebar. Karena itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mensifati beliau dengan sifat yang agung, yaitu sifat Ar-Raufur Rahim, yang sangat lembut dan sangat penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, yakni umat manusia, umat dari bangsa jin, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul yang dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah. Di umur 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah mendapatkan risalah, diutus oleh Allah, dan kerasulan beliau ditandai mendapat wahyu di Gua Hira, wa kana lailan, dan hari itu adalah malam, dan waktu itu adalah malam, wa kana yaumal itsnain, dan itu adalah hari Senin. Beliau kedatangan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, lalu menyampaikan wahyu dan kenabian kepada beliau. Sebagai wahyu pertama, yaitu firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum turunnya wahyu pertama kali kepada beliau di Gua Hira, telah didahului oleh tanda-tanda kenabian. Pertama, Rasulullah disenangkan kepada hati beliau untuk menyendiri dan tidak mau bertemu manusia. Fakana yatahannatsu fi ghari Hira layaliya dzawatil adad. Kanjeng Nabi mendekati masa kenabian kira-kira 6 bulan. Beliau sering naik ke Gua Hira di Jabal Nur. Di sana beliau menyendiri, mengasingkan diri dari manusia untuk berzikir, untuk bertadabbur, untuk bertafakkur. Beliau kadang 2 minggu turun untuk mengambil bekal dari sang istri tercinta, membawa makanan-makanan yang mungkin bisa awet. Beliau kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang sekian hari turun mengambil bekal. Beliau berada di Gua Hira untuk berzikir, beribadah dengan cara yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah cucu Nabi Ibrahim, dan datuk-datuk beliau itu bukan penyembah patung. Jangan dikira, jangan disangka datuk-datuk Nabi penyembah patung, buatan. Kakek-kakek Rasulullah semuanya orang yang beriman kepada Allah. Mereka tetap menjaga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu beliau sebelum mendapat kerasulan, beliau di Gua Hira berzikir. Belum ada kerasulan kok berzikir, bagaimana itu? Nah, berzikir mengikuti zikir Nabi Ibrahim. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengikuti millah Ibrahimiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan kurang lebih beribadah di Gua Hira.
Dalam konteks ibadah di Gua Hira ini ada 3 catatan penting. Pertama, orang yang sudah merasakan di hatinya ingin banyak menyendiri untuk taat, untuk ibadah, ya, baik itu di umur 40, 50, maka itu tanda kasih sayang Allah kepadanya. Hendaknya dia menyambut suara itu dengan baik, dengan semangat, karena tidak semua orang diundang oleh Allah untuk berdua-duaan dengannya. Tidak semua orang diberi kenikmatan lezatnya zikir berdua bersama Allah. Tidak semua orang mendapatkan panggilan nurani yang suci untuk berdua-duaan dengan Allah, berzikir kepadanya. Karena itu saudara-saudara, kita apabila ada panggilan suara hati untuk banyak berzikir, tidak banyak bicara kepada hal dunia, kepada hal yang percuma atau kurang bermanfaat, itu adalah salah satu bentuk panggilan Allah di hati kita, maka sambutlah dengan sebaik-baiknya. Karena manusia betapapun dia hebatnya, dia pasti harus bertemu Allah Ta'ala. Dan umur kita ini sangat singkat, tiba-tiba sudah pada ujung akhirnya. Kita tidak terasa sudah berumur 60, artinya sudah mendekati finish. Kita sudah umur 50, sudah mendekati garis. Kita sudah umur 40, kita sudah menghabiskan separuh umur kita lebih. Dikatakan oleh para ulama, man balagha 40 sanah walam tazid ta'atuhu ala ma'siyatih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia telah mencapai umur 40 tahun sementara ibadahnya belum melebihi main-mainnya, zikirnya belum melebihi ngobrol-ngobrol yang percuma, berdua-duaan dengan Allah sangat sedikit dibanding senang ngobrol-ngobrol dengan manusia, kongko-kongko sini sana. Orang yang umur 40 tahun kalau melihat dirinya masih sembrono tentang sholat, masih sembrono tentang ibadah, masih sembrono tentang akhirat, maka orang itu orang yang harus siap-siap duduk di kursi neraka. Wal'iyadzubillah. Karena itu saudara, bagi kita semuanya, ayo yang sudah umur 40 tahun lebih semangat beribadah, sudah mengurangi lagi apa itu kesenangan dunia yang menggiurkan, yang menjadikan kita lalai dari Allah. Qul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan dunia itu sedikit, sedikitnya sedikit. Dalam ayat yang lain Allah mengkisahkan nasihat mukminu ali Fir'aun, ya qaum innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata lahiyat wa innal akhirata hiya darul qarar. Satu orang dari keluarga Fir'aun masuk Islam, beriman, dia mendapat hidayah. Dia kasih nasihat kepada kaumnya, hai kaum Fir'aun, hai kaum Mesir, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan saja, sementara saja. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya yang abadi adalah surga, yang kekal adalah surga, yang selama-lamanya adalah surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu banyak ulama, banyak orang soleh kalau sudah umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mereka banyak menyendiri di kamar, banyak ibadah dalam kamar. Mereka memiliki tempat khusus untuk baca Al-Quran, untuk banyak berzikir, untuk bertadabbur akhirat. Dan ini ternyata ibadah yang mulia, ibadah yang bagus dan memiliki pahala yang besar di akhiratnya. Saudara-saudara, ini yang pertama. Penting
meniru Nabi. Kalau Rasulullah umur 40 tahun, kurang 6 bulan, beliau senang menyendiri di Gua Hira untuk berzikir, untuk ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan program hidup kita? Kita sudah umur sekian tahun, kita belum bisa melezatkan diri kita dalam zikir. Kita sudah umur mungkin 60 tahun, kita belum bisa duduk tenang bersama Allah, berzikir 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita sudah umur sekian tahun, belum kita bisa nikmat di kamar baca Quran 1 juz, 2 juz. Ini satu hal yang perlu kita dandani, harus kita perbaiki dari diri kita, saudara-saudara. Yang kedua, di dalam uzlahnya Nabi di Gua Hira, Rasulullah mencontohkan beliau turun mengambil makanan, mengambil bekal. Bersekian hari di atas gua, di dalam gua, di atas gunung, turun lagi mengambil bekal. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam tidak ada ajaran orang untuk tidak makan, tidak minum yang namanya tirakat. Tidak makan, tidak minum berhari-hari. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang ingkang tirakat, boten dahar, boten ngunjuk berhari-hari dengan niat ibadah, dia melakukan amalan yang bid'ah dan haram. Di dalam agama Islam kita tidak boleh berpuasa tanpa buka, tanpa sahur. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha ummatahu 'anil wisal. Kanjeng Nabi melarang umatnya untuk berpuasa wisal. Ini puasa wisal tidak pakai sahur, tidak pakai buka puasa. Puasa terus, tidak makan, tidak minum. Ini dilarang oleh Nabi. Karena itu ajaran-ajaran sebagian thariqah yang mungkin melenceng dari ajaran pusatnya, melenceng daripada ajaran gurunya, mengajarkan orang untuk tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari, 3 malam, dengan niat untuk tirakat karena Allah. Ini niatnya baik tapi caranya salah. Rasulullah tidak membolehkan kita berpuasa wisal. Kita disunnahkan berpuasa dengan puasa berbuka walaupun 1 teguk air, melaksanakan sahur walaupun 1 butir kurma. Ini yang penting, karena orang kadang-kadang beramal dengan niat baik tapi enggak dapat pahala karena dia melanggar daripada ajaran nabinya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali ikut Rasulullah. Tidak ada pintu kepada Allah yang terbuka sekarang ini kecuali pintunya Rasulullah. Kita mau niru nabi-nabi yang lain udah enggak bisa, udah enggak zamannya. Sudah ditutup semua pintu yang menuju Allah. Nabi-nabi sebelumnya walaupun terbuka pintunya, dengan diutusnya Rasulullah maka ajaran mereka sudah tidak dipakai, dihapus oleh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang zaman dulu ada orang-orang punya ajaran tidak ngomong sekian hari, tidak makan tiap hari sekian hari. Dalam agama Islam tidak boleh orang tidak ngomong, puasa diem, puasa meneng, nggak ngomong sama orang sekian hari. Ini tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan. Ya, Siti Maryam dalam Al-Quran katanya pernah puasa diem ketika beliau melahirkan bayinya yang suci, Nabiullah Isa alaihissalam. Dikatakan fakuli wasrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya nazar enggak ngomong. Siti Maryam
di Al-Quran diceritakan. Beliau bernazar nggak mau ngomong sama orang. Itu ajaran zaman dulu. Nabiullah Zakaria karena untuk dapat tanda anak, mau punya anak keturunan Nabiullah Yahya, beliau 3 hari nggak ngomong. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiyya. Nabiullah Zakaria sebagai tanda akan dapat nikmat anak yang akan menjadi nabi, yaitu Nabiullah Yahya, sebelum lahirnya Nabi Yahya atau sebelum mengandungnya istri beliau, ada tanda-tanda dalam diri Nabiullah Zakaria. Beliau tidak ngomong kecuali yang zikir. Beliau tidak ngomong kecuali yang zikir. Layali 3 layalin sawiyya, 3 malam. 3 hari 3 malam. Saudara-saudara, ini ajaran zaman dulu. Di zaman sekarang kita tidak dianjurkan untuk puasa diam. Kita tidak dianjurkan untuk kalau disalami orang kita diam nggak jawab, dia bilang puasa ngomong. Kalau diajak ngomong sama ibunya, dia nggak jawab, hanya main isyarat, katanya puasa ngomong. Ya, ini tidak dianjurkan dan tidak diajarkan. Ya, berbicaralah yang baik. Ya, atau Anda diam, tetapi diam itu sebagai penghindaran dari dosa, bukan sebagai puasa ibadah yang namanya diem. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mau beramal, kita akan mengamalkan suatu amalan, harus dicocokkan dengan syariatnya Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau puasa, jangan puasa yang model-model, gitu, nggak pakai sahur, nggak pakai buka sekian hari. Ya, saya kuat, nggak apa-apa Pak Kiai, walaupun kuat Anda tidak boleh. Dilarang oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dilarang oleh Rasulullah, ikuti Rasulullah, maka kita bejo dan selamat. Saudara-saudara, adapun orang kalau dia mengurangi makan, dia mengurangi buka puasa, maka itu sangat bagus. Dia puasa, berbuka tapi sedikit, hanya 3 butir korma. Atau dia minum dengan 1 teguk air zam-zam untuk sahur dan bukanya. Dan tidak lebih daripada itu, ya boleh, selama dia kuat dan tidak membahayakan kesehatannya, fisiknya, boleh. Ya, boleh. Manusia diberi kekuatan oleh Allah beda-beda. Ada orang dengan minum air zam-zam, sepanjang hari dia nggak minum lagi, nggak makan lagi, kuat. Hanya makan korma 3 butir, kuat. Ada manusia begitu. Ya, oleh Allah diberi kekuatan. Ya. Itu ada ulama zaman dulu, Ibnul Qayyim cerita, waktu saya di Mekah, kata beliau, saya heran, ada satu orang dia buka puasa hanya dengan zam-zam dan kurma, tidak minum yang lain kecuali zam-zam. Dia melihat orang ini tawafnya melebihi orang yang makan dan minum, ibadahnya sholat malam melebihi yang makan dan minum, padahal dia tidak makan tidak minum kecuali zam-zam. Itulah rahasia sabda Nabi dalam hadis beliau, ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah obat dan makanan yang mengenyangkan. Air zam-zam adalah obat dan makanan yang mengenyangkan. Jadi Nabi menyebut air zam-zam itu makanan, bukan hanya minuman. Ya, air zam-zam adalah obat dan makanan yang mengenyangkan. Ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Bagi yang yakin. Ya, ini sabda Nabi, hadis sahih. Ya, maka orang yang semacam itu boleh. Dia walaupun buka puasa dengan 1 gelas air, sahur hanya 1 gelas air, enggak apa-apa. Yang penting dia tidak melaksanakan puasa wisal yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ketiga, dalam konteks Nabi uzlah di Gua Hira, telah tersebar riwayat bahwa Siti Khadijah itu tiap sekian hari naik ke gunung mengantar makanan kepada Kanjeng Nabi. Lalu digambarkan dalam riwayat itu betapa cintanya Siti Khadijah kepada Kanjeng Nabi, betapa setianya Siti Khadijah kepada Kanjeng Nabi, sehingga tiap sekian hari naik ke atas gunung mengantar makanan. Ini adalah riwayat yang palsu dan batil. Tidak perlu disebarluaskan dan jangan diyakini kebenarannya. Tidak ada riwayat yang benar tentang hal itu. Ya. Dan riwayat ini bisa menjadi celah seseorang itu menganggap Nabi orang yang tidak punya belas kasihan kepada istri. Itu gunung Hira itu, Gua Hira itu di atas gunung Nur, Jabal Nur. Itu orang naik zaman dulu bisa 3 jam. Sekarang sudah ada jalannya bagus, 1 jam, 1 jam seperempat, 1 jam setengah. Ya. Nah, sampeyan takon lah, jenengan mun nate munggah napa dereng Pak ya? Aja takon aku. Sampeyan takon aku, ya. Kula niku mun nate munggah Gua Hira. Ya ta, dadine 3 jam. Ya ta, mlaku sikil munggah. Niku Gua Hira niku 3 kali lipat dari Gunung Muria. Oke, itu 3 Gunung Muria ziarah, 3 kali lipat itu Gua Hira. Ya. Tapi orang yang sudah masuk ke Gua Hira, dia akan merasakan kesyahduan yang menghapus segala rasa capek ketika dia naik ke Gua Hira. Ya, tempat turunnya Al-Quran pertama kali, subhanallah. Gua Hira itu betul-betul karamah, betul-betul syahdu dan penuh dengan sentuhan kasih sayang dan kemuliaan. Ya, kalau masih muda jenengan umroh di musim dingin semacam ini, Desember, ya, Januari, Februari, usahakan kalau belum pernah naik ke Gua Hira, naik ke Gua Hira untuk dapat berkahnya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Saudara, jadi riwayat Siti Khadijah naik ke gunung bawa makanan untuk Nabi itu riwayat yang batilah. Jangan disebarluaskan, jangan diyakini kebenarannya. Ya, tidak ada sanadnya. Dia kepingin menggambarkan Siti Khadijah begitu setia, ya, tapi sampai malsu hadis, nggak perlu begitu. Ya, karena di situ ada satu celah, orang bisa berpikir Rasulullah kok nggak kasihan sama istrinya, kok nggak kasihan sama Siti Khadijah. Ya. Yang waktu itu sudah umur 50-an. Ya, ini harus dicermati karena orang banyak meyakini kebenaran hadis ini, maka perlu orang menjelaskan kepalsuannya. Rasulullah yang turun tiap 2 minggu kira-kira, Rasulullah turun ke rumah ngambil bekal. Yang menyiapkan Siti Khadijah di rumah beliau ini untuk daharan, untuk bekal selama di gua 2 minggu. Nanti Rasulullah naik ke gua 2 minggu lagi, Rasulullah turun kira-kira begitu, ngambil lagi, naik lagi ke atas sampai pada hari Senin di tanggal yang Allah pilih, di hari yang Allah pilih, datanglah wahyu kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Saudara-saudara, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah, beliau menyampaikan risalah kepada manusia dengan penuh kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin yang beliau sandang. Beliau menampakkan kasih sayang yang luar biasa. Rasulullah rahim, penyayang kepada kaum anak-anak. Rasulullah penyayang kepada kaum perempuan. Rasulullah penyayang kepada teman. Rasulullah penyayang kepada keluarga. Rasulullah penyayang kepada binatang. Rasulullah penyayang kepada alam, kepada pepohonan. Rasulullah penyayang kepada batu-batuan. Seluruh alam semesta ini mendapatkan sentuhan yang termaksimalkan,
dari kasih sayang Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak kecil, Rasulullah kalau ketemu anak kecil, beliau menyempatkan untuk menyapa mereka dan bercanda dengan mereka. Dengan kewibawaan Nabi, dengan begitu besarnya wibawa beliau, beliau sangat membawa merendah kepada anak-anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu saudara-saudara, orang kalau lihat Nabi itu dari jauh sudah kaget. Musuh kalau ketemu Nabi sebulan sebelumnya udah ketakutan dari besarnya wibawa Nabi. Man ra'ahu batihatan habah. Orang yang kepanggih Nabi ujuk-ujuk langsung kiambe kaku ngeten. Wibawa Rasul yang besar. Tapi untuk Rasulullah itu membawa, tetapi untuk anak-anak Rasulullah itu membawa, Rasulullah itu mengalah, Rasulullah itu bercanda, tawa dengan mereka. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi kalau pulang dari peperangan atau pulang dari perjalanan musafir, lalu beliau masuk ke gerbang pintu Madinah, karena kota Madinah itu ada pintu gerbangnya, seperti keraton begitu. Ketika Rasulullah masuk di pintu gerbang Madinah, pertama kali yang menyambut pasti anak-anak, anak-anak kecil puluhan. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada anak-anak kecil yang lain, anak-anak para sahabat. Mereka berlarian, berhamburan untuk mengejar Nabi yang baru kelihatan dari pintu gerbang. Lalu Rasulullah menyambut mereka dengan senyum yang manis, dengan senyum yang indah, dan kemudian Rasulullah jongkok depan mereka untuk memberi kesempatan kepada mereka. Ada yang naik ke pundaknya, ada yang naik ke kakinya, ada yang naik ke punggung beliau, dan Rasulullah melayani mereka sampai mereka senang bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha, Rasulullah penyayang kepada anak-anak. Dan Rasulullah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada anak-anak, beliau sampai pada tingkatan ibadah yang paling beliau cintai, yaitu sholat. Itu kadang-kadang beliau singkat kalau ada anak menangis. Fakana Rasulullah idza amma qauman wa sami'a buka as-sabi ikhtasara salatah. Kanjeng Nabi kalau beliau menjadi imam salat, lalu terdengar suara bayi nangis, Nabi itu mempercepat salatnya, mempersingkat salatnya. Padahal Nabi itu paling senang salat. Tapi demi sayangnya kepada anak-anak, Nabi mempercepat sholatnya supaya cepat selesai. Dan beliau mengatakan, saya tidak bisa memperlama sholat saya kalau ada anak kecil yang nangis. Kenapa? Karena saya tidak bisa membayangkan betapa gelisahnya hati seorang ibu ketika anaknya nangis. Takut ibunya sholat ini hatinya gelisah karena anaknya nangis. Padahal anak itu bukan anak beliau, bukan ponakan beliau, tapi anaknya jamaah yang sholat dengan Nabi. Itu Rasulullah sampai begitu, mempersingkat sholatnya karena khawatir sang ibu atau orang tua yang membawa anak ini, dia sholatnya nggak bisa tenang akibat anaknya nangis. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah kasih sayang Rasulullah. Kita ini sekarang melihat banyak orang itu kepada anak-anak kecil cuek, kepada anak-anak kecil nggak ada sapaan. Kita kadang-kadang saking in kepada dunia, kita disapa anak kita nggak jawab. La ilaha illallah. Kita saking sibuk ngurusin dunia ini kita, anak Arab salaman itu jegiduk mau cowe WA niku to. Anaknya ngadeg gak disalam-salami. Lha niku kedaden ngoten niku. Rasulullah sholat saja dipersingkat, yang namanya ibadah aja dipersingkat demi sayang kepada anak-anak. Lah kita ini urusan dunia, kita sampai mabuk dan lupa anak-anak. Ada orang kerja nyari dunia sampai pulangnya tengah malam jam 9, 10.
nanti berangkat jam 4, nggak pernah ketemu anaknya. Ini tiang sing terlalu dia mencintai dunia. Untuk apa saudara mengejar dunia seperti itu, tapi Anda kehilangan kebahagiaan bersama keluarga? Apa manfaat kita punya dunia, tapi kita kehilangan kebahagiaan keluarga? Seseorang hendaknya dia menjadikan dunia itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan, sebagai pengantar, bukan sebagai finish. Dunia pengantar untuk kita ibadah, dunia untuk mengantar, membantu kita mendidik anak-anak. Nah, tapi kalau kita sudah jadikan dunia di atas keluarga, ini kesalahan. Orang kadang-kadang urusan dunia di kantor sampai dia kebawa marah-marah sama istri sama anak. Orang kadang-kadang urusan dia di pekerjaan, ketika pulang wajahnya cemberut, wajahnya begitu menakutkan dan tegang. Ini adalah kesalahan dalam pola pikir. Bukan begitu Nabi mendidik kita. Rasulullah menganjurkan kita kalau ketemu keluarga, maka kita harus bersikap yang lembut, yang baik, yang santun, yang menyenangkan, yang selalu membuat keluarga merasa nyaman dan tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Rasulullah begitu. Siti Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Siti Aisyah, bagaimana tahu Nabi itu di rumah tangganya? Faqalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrihi ajab, kullu amrihi ajaba. Semua sikap Nabi itu menakjubkan. Wa kana latifan, beliau itu orang yang lembut. Wa kana haninan rahiman, beliau orang yang penyayang, lembut. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kana yaknusu baitahu wa yakhdumu dhaifahu wa yakhsifu na'lahu. Rasulullah itu enggak segan-segan di rumah, kadang-kadang menyemir sepatu sendiri. Beliau kadang-kadang membawa makanan untuk tamu sendiri. Kadang-kadang beliau menjahit baju sendiri, yukhayitu thawbah. Kadang-kadang beliau itu membantu istrinya di dalam urusan rumah tangga, nyuci piring, bersih-bersih. Nabi bantu istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Rasulullah. Ya, begitulah ya, adab-adab Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah orang yang penyayang kepada anak-anak, kepada keluarga. Ya, makanya beliau berwasiat, istausu bin nisa'i khaira fa innakum akhadtumuhum bi kalimatillah fa innahum akhadtumuhunna wa astahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Rasulullah berpesan, aku wasiat kepada kalian, berbuat baiklah kepada kaum perempuan. Berbuat baiklah kepada kaum perempuan. Nabi wasiat, berbuat baiklah kepada kaum perempuan, karena mereka itu makhluk yang lemah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kata Rasulullah, karena mereka itu menjadi halal untuk kalian dengan nama Allah, dengan syariat Allah. Saudara-saudara, ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, terutama yang anak-anak, kaum perempuan. Sampai Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, beliau kasih berita gembira, orang yang punya anak perempuan bisa mendidik dengan baik, selamat dari maksiat, dinikahkan dengan orang yang baik-baik, dapat tiket surga. Orang Arab dulu kalau punya anak perempuan dia merasa terhina, Pak. Orang Arab zaman jahiliyah nek diparingi anak wedok niku kaya wong sing dicoreng wajahe, yaitu muswadda, dhalla wajhu muswadda. Wajahnya merasa hitam legam nek duwe anak wedok. Niku wong jahiliyah. Tapi Rasul mengajarkan keindahan. Rasul kasih promosi. Barang siapa diberi anak oleh Allah perempuan, dijaga, dididik dengan baik, dirawat dengan baik, dinikahkan dengan orang yang baik, dapat tiket surga. Rasulullah berkata, barang siapa yang punya anak perempuan 3,
lalu dididik dengan baik, maka akan menjadi pengantar surga, pelindung dari neraka. 3 ya Rasulullah. Ada orang bilang, ya Rasulullah anak saya cuma 2 perempuan. Ya enggak apa-apa, 2 juga boleh. Boleh. Ada lagi satu sahabat, ya Rasulullah anak saya perempuan cuma 1. Enggak apa-apa, 1 perempuan, anak perempuan bisa melindungi dari neraka dan mengantarkan ke surga. Begitu Nabi kasih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Main jenengan yang duwe anak wedok ora usah susah. Seneng tiket surga. Ya toh? Nabi yang kasih kita semangat. Ya, tiket surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, ini saudara-saudara, sayangnya Rasulullah kepada anak-anak, kepada kaum perempuan. Ya. Saudara, Rasulullah penyayang kepada teman, kepada orang-orang yang sepuh, orang-orang yang terluka, orang-orang yang punya kekurangan. Rasulullah penyayang. Ya, maka dalam hidup beliau tidak kurang-kurang di dalam memberikan kasih sayang itu kepada mereka. Bahkan arhamun nas, Rasulullah itu paling penyayang kepada orang yang punya kekurangan. Ada satu sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu sahabat Nabi, beliau itu buta, nyun sewu, nggak bisa ngelihat, mboten saged ningali, wuta. Ya. Itu Rasulullah setiap kedatangan Abdullah bin Maktum ini, Rasulullah berdiri menyambut dan beliau berkata, ahlan wa sahlan biman addabani rabbi fihi. Selamat datang wahai sahabatku yang aku mendapatkan pendidikan dari Allah dengan perantara dia. Ya, dulu Rasulullah pernah duduk berdakwah, sedang mendakwai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang dedengkot, orang-orang yang tokoh-tokoh, didakwahi oleh Nabi untuk masuk Islam. Nabi sangat berharap kalau mereka ini masuk Islam, pengikutnya masuk Islam, karena mereka tokoh-tokoh. Di tengah-tengah Rasulullah sedang serius untuk berdakwah kepada mereka ini, tokoh-tokoh Quraisy. Ini sahabat Nabi yang buta, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum rawuh. Dia menyapa Nabi. Rasulullah kurang perhatian saat itu karena fokus menghadapi tokoh-tokoh kafir yang diharap oleh Nabi masuk Islam. Rasulullah nggak perhatian sama sahabat Nabi yang datang, yang menyapa ini, Abdullah bin Maktum yang buta ini. Lalu Allah turunkan ayat untuk mendidik Nabi, untuk akhlaknya lebih baik lagi. Qala ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Wahai Rasulullah, ini peringatan untukmu, kata Allah. Ya, engkau sibuk menghadapi orang-orang yang kafir untuk kau dakwai masuk Islam, itu bagus, tapi jangan sampai menjadikan kamu tidak menggubris sahabatmu yang datang menyapamu. Ya, dan Rasulullah tidak menggubris karena tidak meremehkan, tidak, karena beliau saking sibuknya dakwah tadi, itu datang Rasulullah nggak sempat menyapa, nggak merhatikan dia, itu pun oleh Allah ditegur, nggak boleh begitu wahai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah, beliau diangkat derajatnya dan akhlaknya setinggi mungkin, ya, untuk menghargai orang-orang yang punya kelebihan atau kelainan semacam itu. Rasul diminta untuk lebih perhatian. Kalla innaha tadhkirah. Ini peringatan untuk Muhammad. Itu Kanjeng Nabi setelah turun ayat ini, setiap kali kedatangan sahabat ini, Nabi berdiri menyambut dan berkata, selamat datang wahai sahabatku yang menjadi sebab teguran Allah kepadaku. Rasulullah menyambut, memuliakan sahabat beliau yang memiliki kondisi buta tadi. Saudara-saudara, sekarang banyak orang meremehkan, menghina manusia karena kepalanya begini, matanya begini, atau mungkin tangannya begini, kakinya begini, dihina-hina. Ini adalah
kebodohan. Ya, bukan begitu akhlak Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, apalagi kalau ada orang yang mungkin tertimpa musibah, kita melihat ada orang sekarang gampang menjelek-jelekkan, gampang mensyukur-syukurin. Ya, ini adalah kebodohan. Rasulullah melarang kita. Jangan kita suka menjelek-jelekin orang, nyukur-nyukurin orang yang kena musibah. Nanti bisa kena kita musibah tuh. Rasul dalam hadis, man ayyara akhahu musliman ala musibatin tusibuh, barang siapa yang dia jelek-jelekin orang, nyukur-nyukurin orang atas musibah yang menimpa dia, maka dia akan terkena musibah seperti itu. Ya, jangan kita nek ono wong ono musibah, ya, kecelakaan, atau mungkin ada anaknya yang tiba-tiba sakit, kakinya patah, atau kita astagfirullah, ya Allah, mudah-mudahan segera sembuh. Alhamdulillah kita selamat dari musibah semacam itu. Dan kita kalau ngomong alhamdulillah pun jangan dengar dia. Ya, kita ngomong di hati kita, alhamdulillah ya Allah, kita selamat, anak kita selamat, alhamdulillah. Ojo banter-banter. Bapak, anaknya ikut coklat anakmu. Oh, coklatnya telu. Gitu. Anakku alhamdulillah selamat kabeh, alhamdulillah. Gitu. Ya kono yo atine yo langsung remuk. Ya, mesake. Kita harus memiliki rahmah, kasih sayang. Ya, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Bahkan di dalam kemanusiaan, Rasulullah adalah orang yang paling penyayang, dan tidak ada tokoh dunia yang penyayang seperti Nabi. Rasulullah kalau dalam peperangan, beliau melarang la tu'dhu nisa'an wa la taqta'u syajaratan. Janganlah mengganggu perempuan, jangan mengganggu anak-anak, jangan motong pohon-pohon, jangan membakar. Nabi melarang. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Enggak boleh membakar, tidak boleh membakar tempat ibadah, tidak boleh motong pohon-pohon, tidak boleh ganggu anak perempuan, tidak boleh ganggu anak-anak kecil. Itu Rasul kalau perang didengungkan begitu oleh Nabi. Lihat bagaimana dunia ketika mereka jauh dari hidayah Rasulullah. Orang-orang barat, orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi yang mereka itu mengaku sebagai pelopor HAM, hak asasi manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngebom orang se-Indonesia di Palestina. Sampai sekarang sudah hampir 1,5 juta orang meninggal dunia. Yang mereka itu masyarakat sipil, nggak tahu apa-apa. Yahudi ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Pantas Allah melaknat mereka. Ya, supaya kita tahu kenapa kok dilaknat. Ya kayak begitu tuh pekerjaannya mereka itu. Manusia-manusia durjana di muka bumi. Itu al-Yahud, Zionis. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tetapi Allah tidak tidur. Mereka dipuaskan oleh Allah di dunia, tapi nanti akan dihabisi Allah di neraka, waliyadzubillah. Ya, saudara-saudara, tapi ini sebagai percontohan. Ya. Rasulullah dalam perang pun penyayang, nggak pernah beliau dendam. Beliau mengajarkan kesantunan dalam peperangan bahkan. Ya, baru-baru ini kita mendengar bagaimana runtuhnya rezim yang zalim, yaitu Syria. Presiden yang sangat durjana, yang zalim. Penyiksaan-penyiksaan kepada manusia sudah di luar nalar manusia itu. Ada manusia disiksa di penjara itu, dipres badannya sampai darahnya itu netes sampai kering. Kayak orang mau meres baju aja itu. Na'udzubillah. Ini manusia-manusia yang berhati serigala ini ditampakkan oleh Allah sebagai contoh untuk kita, agar kita tahu betapa bahayanya kezaliman, betapa bahayanya yang namanya kedurjanaan, supaya mereka tahu betapa lembutnya dan indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Rasul Muhammad. Ketika Rasulullah menawan tawanan dalam peperangan, ada sekian puluh orang kafir ditawan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dijelek-jelekin, justru dilayani, makan dibawakan, semua dibawakan, tidak boleh diganggu. Ini tawanan hanya lawan politik, hanya mungkin berbeda pendapat dalam hal politik, disiksa sampai ada yang meninggal, ada yang gila, ada yang perempuan dicabik-cabik kehormatannya. La ilaha illallah. Ini adalah kedurjanaan manusia-manusia yang jauh dari akhlak Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak Rasulullah
mari kita jadikan sebagai pedoman saudara-saudara. Ya, jadi kita jadikan sebagai teladan saudara-saudara. Ya, mau kepada siapa lagi kalau kita nggak berteladan kepada beliau? Semuanya. Kalau kita sebagai anak-anak, tiru Nabi dalam akhlak anak-anak. Kalau kita sebagai anak muda, bagaimana kita meniru Nabi dalam akhlak anak muda? Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang lebih sepuh, yang lebih tua. Ya, kalau kita sama orang yang lebih tua harus menghargai, memuliakan. Dan Nabi mengatakan, barang siapa memuliakan orang yang lebih tua, ya, hanya umurnya lebih tua, mungkin ilmunya kurang, mungkin dia ada kekurangan dari segi agama atau ilmu, tapi dia lebih tua. Kata Nabi, barang siapa memuliakan orang tua, muslim, dimuliakan karena umurnya, lisaibatihi, karena umurnya, bukan karena agama, bukan karena ilmunya, bukan karena kehebatannya, tapi karena umurnya. Man akrama syaikhan lisaykhatihi aw lisaibatihi qayyadallahu lahu man yukrimuhu ayyama saibatihi. Barang siapa memuliakan orang yang lebih tua, ya, maka orang itu nanti ketika tua akan dimuliakan oleh orang-orang muda. Jangan kita punya sikap anak muda kurang duko sama orang tua, ya, kurang ajar atau kurang sopan sama orang tua, nanti akan terbalaskan di masa tuanya. Waliyadzubillah. Saudara-saudara, inilah pancaran-pancaran kasih sayang Nabi yang begitu luas. Ya, kita ambil sedikit-sedikit percikan-percikan telaga kasih sayang Rasulullah untuk diri kita. Mudah-mudahan kita pulang membawa barokah. Ya, dari barokahnya Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita pulang membawa keteladanan, dan kita menyebarkan dalam diri kita, mengajak diri kita dan keluarga kita untuk berakhlak kasih sayang. Di antara kita saling menyayangi, saling menasihati, saling mendoakan, saling mengingat, saling memberikan nasihat, sehingga itu menjadi jalan kita insya Allah dekat dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan jalan itulah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.